Presiden Joko Widodo menjadi sorotan banyak pihak beberapa hari terakhir. Bukan hanya karena perhelatan pernikahan putranya saja, tapi juga saat Presiden mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantio sebagai calon Panglima Tentara Nasional Indonesia. Gatot Nurmantio merupakan calon tunggal yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Muldoko yang akan memasuki masa pensiun pada 8 Juli mendatang. Meski penunjukan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden sebagai Panglima tertinggi, namun munculnya calon Panglima dari TNI Angkatan Darat memunculkan pertanyaan mengenai rotasi Panglima TNI yang sebelumnya juga diberikan kepada Matra Darat. Penunjukan ini dianggap mengganggu tradisi rotasi Panglima TNI yang diberikan kepada masing-masing matra. Bukan oleh Pak Presiden. Oh iya, itu kan Presiden tentu secara arif memilih yang terbaik. Semuanya baik, tentu ada yang paling baik. Tentu saja, kalau sudah keangkatan kan pasti sudah baik. Cuma ini kan jadi panglima tentu. Berarti sudah ada konsultan perbincangan dengan Bapak? Iya, pokoknya sudah diajukan ke DPR. Kita sudah bicara sebelumnya. Jenderal Gatot Nurmantio merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1982. Dalam karirnya di militer, ia pernah menjabat sebagai Komandan Korem 061 Surya Kencana di Bogor pada tahun 2006 hingga 2007. Pada tahun 2009 hingga 2010, Gatot Nurmantio pernah menjadi Gubernur Akademi Militer. Jabatan Pangdam 5 Brawijaya pernah diembannya pada tahun 2010 hingga 2011. Ia juga pernah menduduki Pangkostrat pada tahun 2013 hingga 2014. Dan jabatan yang hingga kini dipegang yaitu sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Maka adalah wajar kalau kemudian Angkatan Udara itu memiliki kecemburuan, ya. Artinya apa? Artinya pengangkatan Gatot, ya, dari Kasat menjadi Panglima TNI, ya, ini akan menimbulkan disharmoni. Hal lain yang juga menjadi sorotan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo yaitu tentang pencalonan Sutioso sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional. Pencalonan Sutioso dinilai syarat kepentingan politik. Presiden Jokowi mempertimbangkan latar belakang militer mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Sutioso merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1968. Sama seperti Jenderal Gatot Nurmantio, Sutioso juga pernah menjadi Komandan Korem 061 Surya Kencana di Bogor. Pada tahun 1994, ia pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kodam Jaya. Sementara pada tahun 1996, Sutioso pernah menjadi Pangdam Jaya. Padahal pada tahun ini terjadi peristiwa penyerbuan kantor PDI pada tanggal 27 Juli yang dikenal dengan peristiwa Kuda Tuli. Mengakhiri karir militer, Sutioso pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta selama 2 periode. Hal yang ditunggu oleh publik adalah jawaban dari sang presiden mengenai penunjukan calon Panglima TNI dan calon Kepala Badan Intelijen Nasional. Apakah penunjukan ini berdasarkan pertimbangan matang atau hanya bagi-bagi kekuasaan semata? Tim Liputan memberitakan. Pemirsa, kita bahas dua isu ini sekaligus. Ada pergantian kepemimpinan di dua lembaga yang demikian penting untuk keamanan, kedaulatan, dan stabilitas negara, tubuh TNI dan juga tubuh BIN. Saya akan bertanya ke orang yang disebut salah satunya di antara yang dilihat di tayangan tadi. Bang Yos, apa kabar Bang Yos? Alhamdulillah. Bang Natalis Pigai dan juga Pak Saifullah, dari DPR. Selamat malam Bapak-Bapak. Mari kita ke Bang Yos dulu. Bang Yos tadi pernyataan di akhir tayangan menyebutkan apakah Presiden hanya sekadar bagi-bagi kursi sehingga Bang Yos yang adalah Ketua Umum PKPI kemudian ditugasi. Kita mundur sedikit, Abang sebetulnya dipanggil oleh Presiden dan diminta untuk bertugas di BIN itu kapan Bang? Ya kalau saya nggak ngaku ya keterlaluan ya gitu ya. Tapi sebenarnya saya begini ya, dipanggil itu hari Senin siang kan. Prinsip bagi saya, walaupun saya sudah diketahui bahwa saya dipersiapkan jadi kabin oleh Presiden, saya tidak mau ngomong ke publik mendahului beliau. Gitu. Biarlah beliau sendiri yang mengumumkan, gitu kan. Nah karena itu pencalonan saya itu kan baru diketahui publik media hari Rabu kan. Pada saat Pak Novanto, Ketua DPR RI itu menerima surat resmi dari Presiden tentang pencalonan saya sebagai kabin, lalu beliau mengumumkan ke publik, ya, itu menjadi berita sudah gitu. Jadi
Ya, jabatan penting tentu saja Presiden memanggil yang bersangkutan ya, memberitahu gitu. Nah, dari sisi isu-isu yang berkembang, mari kita satu persatu, Bang. Pertama, Bang Yos dianggap ketuaan buat jadi kepala BIN. Sepertinya Presiden seperti kekurangan kader, ada yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi semasa Pilpres menunjukkan dirinya muda, energik, tapi giliran sudah menjabat, kok malah masukin orang tua katanya. Begitu, Bang Yos. Jadi kita umur banyak kayak saya ini harus kita syukuri kan, karena belum tentu semua orang bisa umurnya seperti saya kan gitu, satu itu. Nah kemudian kalau masalah tua itu pasti lebih ada kurangnya dibanding orang muda kan. Kalau orang tua itu pengalamannya banyak ya, tetapi mungkin juga fisiknya loyo gitu, ya gitu ya. Nah tetapi ada anak muda juga udah kurang pengalaman, ya fisiknya mungkin bagus, tapi bisa aja kurang pengalaman, loyo lagi kan gitu. Nah saya di kategori mana? Alhamdulillah saya ini tua tetapi kan ya masih sehat lah gitu. Apalagi saya nggak akan ragu karena ada guru saya nanti untuk bertanya bagaimana orang yang lebih tua ya kan mengemban tugas yang lebih berat dari kabin, Wapres, Pak JK, kok bisa gitu, ya kan? Masa saya nggak bisa? Jadi soal tua menurut Abang bukan alasan. Mari kita lihat soal alasan bahwa Abang berasal dari partai politik, membuat orang merasa ini posisi yang harusnya diberikan kepada orang yang punya independensi politik, sementara Abang adalah ketua umum partai. Ya itu kan masalah sederhana bagi saya kan. Pada saat kita menjadi ketua partai gitu itu kan lingkupnya itu katakan seginilah gitu. Lalu kita menjadi kabin ya, menjadi mata dan telinganya kepala negara lah katakan begitu ya, dengan posisi garda paling depan di dalam keamanan negara. Buat apa pentingnya jabatan itu? Saya sudah tentu akan meninggalkan ini gitu kan. Sudah nggak porsi saya lagi mikir seperti ini. Jadi saya jamin kepada masyarakat, begitu saya resmi misalnya DPR RI menyetujui lah katakan gitu dengan pencalonan saya, secara seketika saya akan mundur gitu dari Ketua Umum PKB. Pasti itu saya lakukan. Yang ketiga, soal pelanggaran HAM, dugaan pelanggaran HAM kepada Abang. Nah sekarang diteliti sajalah apakah peristiwa 27 Juli itu termasuk pelanggaran HAM ya. Jadi pada saat pasca peristiwa itu kan diturunkan Komnas HAM ya, yang dipimpin oleh Pak Bambang Suharto ya, karena beliau yang memimpin tim itu. Dan itu sudah jelas diumumkan ke publik waktu itu jawabannya gitu. Bahwa ada korban 5, tapi 5-5-nya bukan karena tindakan aparat baik kepolisian maupun militer ya. 5 itu udah jelas ada otopsinya nih. 1 kena serangan jantung setelah berebut kantor itu kan. Ini anak buahnya Pak Suryadi ini yang kena jantung ini. 1 lagi cleaning service ya, karena di lantai 7 lagi bekerja cleaning service dibakar massa loncat mati. 1 lagi adalah penjara gitu. Jadi ketemu di salah satu gedung bank di Salemba. Ya matinya itu di kamar mandi dia karena mungkin kepanasan dia ke situ. 1 lagi adalah jenazah tidak bertuan. Ketemunya di Gunung Sahari. Jauh gitu dari peristiwa itu. Apalagi Gunung Sahari, Senen aja aman kan dari peristiwa itu kan. Jadi ini mayat ini ditemukan di pinggir jalan oleh orang, lalu dibawa ke RSGS. Di kamar mayat dijajarkan 3 jenazah ini. Masuk barisan lah dia kan. 4 ini. Ini dipastikan bukan karena peristiwa itu. Ini ya. Yang terakhir? Nah, inilah yang terimakan saya dari Kapolda, ya almarhum Haminata kepada saya. Bang, ini yang tewas gitu kan. Lalu setelah itu kita nggak pernah dapat berita, tapi kemudian pada saat Komnas HAM Pak Bambang Suharto itu diturunkan, ketemu 1 lagi. Nah, bagaimana peristiwa 1 ini? Adalah pada saat massa itu mau nyerang Polsek ya di Salemba di perempatan itu kan ada Polsek di situ. Nah, polisinya nembaklah ke atas. Das itu nambah untuk nakut-nakutin masalah supaya tidak masuk das itu. Ternyata peluru ini terus kabur ke pasar burung pramuka. Kena masuk dadanya tukang jual teh botol, Pak Samad. Nah, ini meninggal dia. Dan ini sekali lagi walaupun ini oleh aparat, peristiwa nembak ke atas kena orang dalam huru-hara itu amat biasa terjadi di Amerika di mana-mana. Kecuali nembaknya begini. Nah, itu kan. Abang sudah menjelaskan soal setidak-tidaknya 3 hal yang menjadi
pertanyaan publik dan keraguan publik soal nanti jabatan Kepala BIN dipegang oleh seorang Sutioso. Nanti Komnas HAM dan DPR akan mengomentari, kita sekarang jeda dulu, kami kembali sesaat lagi. Jadi udah jawab.